Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, taufik dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam penjelasan penafsiran suratul Buruj di bagian akhir. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid
alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid ay la yu'jizuhu syai'un, la yu'jizuhu ora nglemahaken ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa qala lan wasdawuh sapa al-imamu Imam al-Abdari, rupane al-Imam al-Abdari radhiyallahu anhu, wa makna al-fa'alu lima yurid annahu sak temene Allah iku qadirun zat kang kuwasa ala takwini ma ing atase ngenekaken perkara sabakat kang wis lewat bihi kelawan ma apa iradatuhu iradai Allah. La yu'jizuhu ora nglemahaken ing Allah anzalika saking mangkono-mangkono iku takwini ma sabaqat bihi iradatuhu apa syai'un suci-wici wala yumani'uhu lan ora nyegah ing Allah sapa ahadun wong suci wala yahtaju lan ora butuh sapa Allah ila isti'anatin maring amrih pitulungan bi ghairihi kelawan sakliyane Allah. Hadirin rahimakumullah, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid, Allah Maha berkuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Ayat ini pertama menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat iradah. Apa artinya iradah? Al-iradah hiyal masyiah. Iradah sama dengan al-masyiah. Artinya takhsis al-mumkin al-aqli bi ba'dhi sifati duna ba'dhin wa biwaqtin duna akhar. Takhsis al-mumkin al-aqli, yaitu mengkhususkan makhluk. Al-mumkin al-aqli itu artinya makhluk. Al-mumkin al-aqli adalah sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada. Akal menerima adanya, akal juga menerima tiadanya. Itu namanya al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli. Dan itu adalah makhluk seluruhnya. Nah, takhsis al-mumkin al-aqli artinya Allah mengkhususkan atau Allah menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat lainnya.
dengan sebagian waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Itulah yang disebut dengan iradah atau masyiah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa pertemuan kita ini pagi hari ini itu terjadi dengan masyiah Allah, terjadi dengan iradah Allah, terjadi dengan kehendak Allah. Artinya apa? Artinya bahwa terjadinya pertemuan kita pada pagi hari ini itu sudah ditentukan oleh Allah, baik itu waktunya maupun sifat-sifatnya. Jadi waktunya pukul 5.00 tepat misalnya, sampai jam berapa nanti Allahu alam, kita belum tahu. Apakah kurang 5 menit atau kurang 6 menit atau kurang 4 menit atau mungkin terlewat sampai jam 6, Allahu alam, karena masih nanti, kita nggak tahu. Tapi Allah sudah tentukan waktunya dan Allah juga sudah tentukan sifat-sifatnya. Nah, sifat pertemuannya, saya duduk di sini memakai baju ini, kemudian menggunakan serban ini, pakai kopiah ini, kemudian yang duduk di depan ini Ramadan, kemudian di sampingnya fatir dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu duduknya di mana, siapa, di mana dan di mana. Sifat-sifatnya, sifat pertemuan ini juga telah ditentukan oleh Allah pada azal, sehingga terjadi pada waktu dan sifat-sifat yang telah ditentukan oleh Allah. Mulainya jam 5 tepat, tidak lebih 1 menit, tidak lebih 2 menit, tidak kurang 1 menit. Dan nanti akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Dan sifat-sifatnya juga sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah pada azal. Itu maksud dari bahwa segala sesuatu terjadi dengan masyiah atau iradah Allah. Artinya waktu dan sifat-sifatnya telah ditentukan oleh Allah pada azal dan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik waktu maupun sifat-sifatnya. Nah, ini makna iradah. Nah, iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada azal, menentukan untuk mengadakan makhluk dengan waktu dan sifat-sifat tertentu, maka Allah kuasa untuk mengadakannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fa'alul lima yurid. Jadi ketika pada azal Allah sudah tentukan terjadinya sesuatu dengan waktu dan sifat yang telah Allah tentukan, Allah Maha Kuasa untuk mengadakan sesuatu itu sesuai dengan waktu dan sifat-sifat yang telah ditentukannya. Itulah makna dari fa'alul lima yurid. Pun yang bisa dalam jadinya sesuatu yang ditentukan terjadinya oleh Allah tersebut dalam makhluknya. Allah Maha Kuasa untuk mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang azali dan abadi. Bisa difahami ya, fa'alul lima yurid. Itu permasalahan akidah yang penting untuk kita pahami dan kita yakini. Tidak boleh menyimpang dalam masalah ini. Tidak boleh seseorang meyakini ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tanpa iradah Allah. Itu adalah sebuah kekufuran. Kalau ada seseorang mengatakan di alam semesta ini ada yang terjadi tanpa iradah Allah, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kita muslim, seorang muslim meyakini segala sesuatu apapun itu, apakah berupa kebaikan atau berupa keburukan, berupa keimanan atau kekufuran, berupa ketaatan atau kemaksiatan, semuanya terjadinya dengan iradah Allah. Allah yang mengadakannya dari tiada menjadi ada dengan iradahnya yang azaliyah
abadiyah, dan dengan juga kudrah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid, penting untuk difahami dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita lanjutkan, hal ataka haditsul junud. Hal ataka anata wis teka ing sira ya Muhammadu, Muhammad. Ini istifhamnya adalah litakrir, bukan untuk bertanya, karena Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, tetapi Allah untuk menetapkan bahwa telah sampai kepada Nabi Muhammad haditsul junud. Haditsul junud. Apa haditsul junud? Berita tentang tentara, pira-pira tentara. Takrirun netepaken li halil kafarati, maring keadaane kahanane pira-pira wong kafir. Ai qad ataka, tegese teman-teman wis teka ing sira apa hadithuhum berita tentang al-kafarah, wong-wong kafir utawa al-junud. Wa malan barang jara kang wis lumaku apa ma lahum maring al-junud ma anbiyaihim sartane pira-pira nabine al-junud. Wa malan barang halakang manggon utawa halakang tumiba bihim kelawan al-junud minal uqubati saking pira-pira siksa. Bisa babi takdzibihim kelawan sebab oleh ngorohakene al-junud ing para nabine. Fakadzalika yahullu, mongko kaya mangkono-mangkono iku yahullu manggon bi Quraisyin, maksudnya tumiba bi Quraisyin kelawan wong kafir Quraisy minal azabi saking azab apa mithluma, itu di situ saja, apa mithluma padane perkara hal kang wis tumiba bihim kelawan bihim kelawan al-junud. Wal junud lan utai al-junud biasa diartikan tentara. Pira-pira tentara iku al-jumu'u, pira-pira kumpulan wong al-mu'addatu kang den siapaken lil qitali kanggo perang. Wahum lan utawi wong-wong kafir, wahum lan utawi al-junud iku alladzina wong akeh tajannadu kang wis nyiapaken tentara atau kang siap dadi tentara sapa alladzina ala auliya illah ing atase pira-pira waline Allah. Tsumma bayyana, nuli mertelaaken sapa Allah man utawi man bayyana man ing wong hum kang utawi man atau man sapa hum al-junud. Faqala, nuli dawuh sapa Allah Fir'auna wa Thamud, badalun dadi badal min al-junudi saking al-junud. Balil ladzina kafaru, balik wong akeh kafaru kang padha iman sapa alladzina, yakni ngarepaken sapa Allah musyriki Makkah ing wong-wong musyrik Makkah. Fi takdzib ing dalem gorohaken laka maring sira wal Qur'ani lan maring Al-Qur'an. Ailam ya'tabiru, tegese orang ngalap pelajaran sapa alladzina kafaru bima kelawan barang kana kang ana qablahum ing dalam saturunge alladzina kafaru. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman hal ataka haditsul junud Fir'auna wa Thamud. Di sini kalau diterjemahkan secara harfiah, apakah telah datang kepadamu berita tentang bala tentara Fir'auna wa Thamud, maksudnya adalah Fir'aun dan Thamud, Fir'aun dan kaum Thamud.
Di sini bukan, tadi kita katakan bukan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, karena Allah nggak tahu, bukan seperti itu, tidak dikatakan seperti itu. Tetapi Allah mengingatkan bahwa telah datang kepadamu berita tentang al-junud, yaitu berita tentang Fir'aun, tentang kaum Tsamud, dan juga tentang kaum-kaum yang lain. Ada kaum Ad, ada kaum Nabi Lut, dan seterusnya. Ada kaumnya Nabi Nuh. Itu sudah datang kepadamu berita tentang mereka. Yang itu juga telah disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang berita mereka. Beritanya bagaimana? Mereka kafir terhadap para nabinya. Akibat dari mereka kufur kepada para nabinya, akibat dari mereka itu mendustakan para nabinya, akibat dari mereka itu menentang para nabinya, kemudian turun azab kepada mereka. Itu sebagai pelajaran. Semestinya itu dijadikan sebagai pelajaran bahwa pada kaum-kaum terdahulu telah terjadi bahwa ada orang-orang yang mereka menentang nabinya. Mereka menentang nabinya kaum Tsamud, mereka menentang Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam. Fir'aun dan bala tentaranya, mereka menentang siapa? Mereka menentang Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada kaumnya Nabi Lut, mereka menentang Nabi Lut alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Akibat dari perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka dilakukan oleh orang sebelumnya terhadap para nabinya. Orang-orang kafir Quraisy mereka menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka nggak mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah dulu, yang sudah pernah terjadi. Mereka juga akan mendapatkan azab yang berat sebagaimana umat-umat sebelumnya yang kafir terhadap para nabinya, mereka juga telah mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dalam waktu yang sangat lama, 950 tahun, hanya 80 orang yang mau masuk Islam, sisanya menentang Nabi Nuh alaihi salam. Akibat dari itu Allah menurunkan banjir bandang sedunia, bukan banjir lokal tetapi banjir sedunia. Air menutupi seluruh bumi, itu sebagai azab sehingga mereka binasa. Hanya orang-orang yang beriman yang mereka selamat karena naik ke perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Itu semestinya jadi pelajaran. Kemudian bagaimana kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, ketika mereka minta ditunjukkan mukjizat, minta dikeluarkan unta dan anaknya dari sebongkah batu, kemudian Nabi Saleh mengeluarkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap enggak mau beriman, bahkan mereka dilarang untuk membunuh unta itu, justru mereka membunuhnya. Akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum kaum siapa? Tsamud, umatnya Nabi Saleh alaihi salam. Yaitu azabnya berupa yang kemarin kita ceritakan, teriakan malaikat Jibril dengan suara yang keras sehingga kemudian mereka mati seluruhnya.
Itu. Kemudian ada kaum Ad yang juga menentang para nabinya, yang kemudian oleh malaikat Jibril alaihissalam diangkat, satu desa diangkat seluruhnya mendekati langit, dibalik lagi ke bumi sehingga mereka terjungkir, mereka menjadi berada di bawah bumi. Di bawah bumi artinya mereka tenggelam di bumi. Itu azab bagi mereka orang-orang yang kafir, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy dan juga bagi kita. Fir'aun dan bala tentaranya menentang Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengejar Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah kemudian menenggelamkan mereka di lautan. Itu semestinya menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy. Berita itu sudah sampai kepada mereka. Mereka tahu tentang kejadian itu. Tetapi mereka tetap tidak beriman kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi kisah-kisah terdahulu tentang umat-umat terdahulu, tentang para nabi terdahulu, itu semestinya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi azab itu akan turun. Meskipun kita telah sampaikan bahwasanya secara umum dosa, azab atas dosa yang kita lakukan itu untuk umat Nabi Muhammad itu diberikan nanti di akhirat, tidak di dunia. Tetapi ada yang diturunkan di dunia. Azab itu ada yang ditimpakan di dunia ini. Sehingga para ulama mengatakan apabila datang suatu musibah menimpa suatu kaum, menimpa suatu daerah, maka kemungkinannya dua. Yang pertama, kemungkinannya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemungkinan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji apakah seseorang itu sabar dalam menghadapinya apa tidak. Jika dia sabar, maka akan menaikkan derajat dia indallah. Tapi ada kemungkinan yang kedua, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu berarti seseorang harus beristighfar. Seseorang dengan pengertian dia bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Di Indonesia sering sekali terjadi musibah. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di belahan dunia. Terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi gunung meletus dan sebagainya. Itu semuanya kemungkinannya yang pertama dia adalah ujian, yang kedua itu adalah azab. Dan azab apabila sudah turun itu tidak hanya mengenai kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang bermaksiat, tetapi terkadang juga mengenai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka diam terhadap kemaksiatan dan kekufuran yang terjadi di daerahnya. Ada sebuah hadis riwayat yang menjelaskan itu. Ketika sebuah kemungkaran terjadi di suatu daerah, kemudian didiamkan, tidak ada yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka dikhawatirkan Allah akan turun. Itu salah satu penyebab dari turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini apa yang menimpa, azab yang menimpa umat-umat terdahulu karena mereka karena perbuatan mereka yang kufur, perbuatan maksiat mereka, itu hendaknya itu jadi pelajaran. Karena bisa jadi dengan kekufuran dan kemaksiatan yang menyebar di suatu daerah,
maka kemudian Allah menurunkan azabnya ke daerah itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang diingatkan bahwa kisah-kisah kaum terdahulu itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi seseorang agar seseorang tidak melakukan sesuatu seperti yang mereka lakukan sehingga kemudian turun azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Nah, di sini perlu kita perhatikan tentang maknanya. Wallahu min waraihim muhit ay la yakhfa, tegese ora samar. Alaihi ing atase Allah apa syai'un suwiji-wiji. Apa syai'un suwiji-wiji. Min a'malihim, nyatane saking pira-pira amale wong kang kafir. Balil ladzina kafaru fi takdzib, artinya di sini himnya alladzina kafaru. Jadi wallahu min waraihim muhit. Muhit di sini artinya ihatatul ilm, ihatatul ilm. Jadi meliputi dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Itu maknanya muhit. Muhit di sini artinya bukan meliputi dengan pengertian apa? Meliputi dari sisi fisik. Karena ahata itu artinya apa? Secara bahasa. Secara bahasa itu meliputi. Nah, meliputi yang meliputi hata itu muhit. Itu artinya apa? Artinya ilmunya yang meliputi, bukan berarti Allah itu berupa bukan berarti Allah itu meliputi sesuatu, tetapi ilmu Allah itu yang meliputi segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahata bikulli syai'in ilma. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah itu meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmunya artinya pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu meliputi semuanya. Enggak ada satu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Termasuk perbuatan orang-orang kafir, perbuatan orang-orang yang bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Apa maknanya Allah mengetahuinya? Artinya Allah akan membalasnya. Ketika dikatakan Allah mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan, maka Allah akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu pesannya ke arah sana, pesannya ke arah sana. Kita diingatkan bahwa Allah itu mengetahui semua yang kita lakukan. Semua amal yang kita lakukan Allah mengetahuinya. Sehingga setiap kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena Allah mengetahui setiap yang kita lakukan, termasuk amal yang buruk yang kita lakukan. Dan karena Allah itu mengetahuinya, maka Allah akan membalasnya. Jika itu berupa kebaikan akan dibalas dengan pahala, jika berupa keburukan akan dibalas dengan iqab, dengan azab nanti
di akhirat. Itu tidak seperti manusia, seperti misalnya di pondok pesantren, pembinanya atau gurunya nggak mengetahui segala sesuatu. Terkadang ada santri melakukan pelanggaran, gurunya nggak tahu. Aman apa enggak? Aman, karena nggak tahu. Pembinanya nggak tahu, gurunya nggak tahu. Karena gurunya nggak mengetahui segala sesuatu. Tapi ini Allah itu mengetahui segala sesuatu. Meskipun kita melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan kufur secara sembunyi-sembunyi, nggak ada manusia satupun yang mengetahuinya, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Allah tetap mengetahuinya dan akan ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan tersebut. Nah, ini maksud dari wallahu min waraihim muhit. Jadi muhit bukan berarti meliputi dari sisi tempat, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Yang bertempat itu makhluk, Allah beda dengan makhluk, maka Allah ada tanpa tempat. Yang bertempat itu berarti butuh kepada selainnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada selainnya. Sering kita telah jelaskan tentang masalah ini. Bal huwa Qur'anum Majid. Nah, bal huwa Qur'anum Majid, ay karimun, majidun ay karimun. Balik utawi Al-Qur'an itu Qur'anun, Qur'an majidun kang mulya, ay karimun. Li'annahu karena satamana Al-Qur'an iku kalamullahi, kalame Allah. Walaisa lan ora ana apa Al-Qur'an iku kama yaqulun kaya oleh padha ngomong ngucap sapa wong-wong kafir Quraisy, bisyi'rin kelawan syair, wala kahanatin lan ora perdukunan, wala sihrin lan ora sihir. Wakila lan den ucapaken majidun utai lafat majid iku azimun, maknane agung. Bal huwa Qur'anum Majid. Ini apa? Ini balasan atau bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syair seperti yang mereka buat. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah perdukunan. Itu bagian dari perdukunan, bagian dari sihir. Itu karena banyak orang yang ketika mendengar Al-Qur'an kemudian dia menjadi masuk ke dalam agama Islam. Nah, sehingga mereka menganggap Quran itu adalah sihir. Itu kata orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian dibantah, bal huwa Qur'anum Majid. Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang mulia. Nah, Majid sebagian ulama memaknainya dengan karim, mulia. Sebagian ulama memaknainya dengan azim. Azim itu agung. Karim dalam bahasa Arab itu terkadang berarti mulia, terkadang berarti dermawan. Berarti dermawan. Itu harus dipahami karena ada sebagian orang nggak paham. Itu mengatakan nggak boleh mengatakan Ramadan Karim, nggak boleh mengatakan Ramadan Karim. Dengan alasan Karim itu artinya adalah dermawan, padahal Karim terkadang juga berarti yang mulia, yang mulia. Seperti perkataan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Al-Karim Nabi Yusuf, Ibnul Karim putranya Nabi Yakub yang juga Al-Karim. Ibnul Karim Yakub putranya Nabi Ishaq
Al-Karim. Kemudian Ishak putranya Nabi Ibrahim. 4 berturut-turut Nabi semua. Sehingga dikatakan Nabi Yusuf itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Artinya orang yang mulia. Bukan makna Al-Karim itu hanya satu. Terkadang Karim memang berarti yang dermawan. Anta Karim. Karena kamu suka memberi sesuatu, suka bersedekah, suka berinfak, maka dikatakan huwa rajulun karim. Nah, dia seorang yang dermawan. Tetapi maknanya bisa 2 makna. Kalau di sini kita membahasnya Majid, Quranun Majid. Apa artinya Quranun Majid? Ada kalanya Quranun Karim, yaitu Quran yang mulia. Ada kalanya Quranun Azim, Quran yang agung. Fi lauhim mahfud, ayat terakhir, wa huwa al-lauhul mahfud. Al-lauhim mahfud, wa huwa al-lauhim mahfud, iku al-lauhul mahfud, al-lauhul mahfud. Minhu saking al-lauhil mahfud nusikhaten kutip apa al-Qur'anu al-Qur'an wasairul kutubi lan sekarine pira-pira kitab. Fahuwa mongko utawi al-Qur'an iku mahfuzun dan joko minat tahrifi saking penyimpangan wa ziyadati lan tambahan fihi ing dalam Al-Qur'an wa nuqsani lan pengurangan minhu saking Al-Qur'an wa minasyayatin lan saking pira-pira setan. Wa ruya lan den riwayataken ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas anna tulahu sak temene dawane lauhim mahfud iku barang bainas samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Wa ardahu lan ombone luase utawa ombone Allahul Mahfud iku barang bainal masyriqi yang dalam antarane etan wal maghribi lan kulon. Wa huwa lan utai Allahul Mahfud iku min durratin saking mutiara bayda kang putih. Wa huwa lan utai Allahul Mahfud iku jirmun benda kabirun kang gedhe. Kila dan ucapakan innahu sak temene Allahul Mahfud iku fauqal arsy ing dalam dhuwure arsy. Wa qila lan den ucapaken innahu sak temene Allahul Mahfud iku tahtahu ing dalam ngisore arsy. Wa qad warada lam teman-teman wis tumeka anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala sak temene iku ketuwe Allah taala lauhan utawi lauh mahfuzan min durratin bayda'a saking mutiara bayda'a kang putih hafatahu utawi pinggiran lorone Allahul Mahfud iku yaqutatun intan hamra'u kang abang. Rawahul Hafidz Abu Bakar Ibnu Abi Syaikh fi kitabil azamati wa huwa lan utawi hadis iku khairu tsabitin ora tetep wallahu a'lamu wa ahkam. Hadirin rahimakumullah, Quran itu fil lauhim mahfud. Fil lauhim mahfud artinya dulunya Al-Quran itu ada di Al-Lauhil Mahfud. Dulu. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Bahwa pertama-tama Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tulisan Al-Quran dan diletakkan di Al-Lauhul Mahfud. Pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud itu ke Baitul Izzah di bumi pertama, di langit pertama, di langit pertama. Sama dunia, langit dunia yaitu langit yang pertama, di sana ada tempat namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud atas langit ketujuh, diturunkan sampai di
tempat langit pertama namanya Baitul Izzah. Nah, kemudian dari situ baru itu berupa apa? Berupa tulisan dan diturunkan sekaligus 30 juz. Baru keesokan harinya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bacaan malaikat Jibril. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Jadi bukan berupa tulisan tapi berupa bacaannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad. Tidak secara keseluruhan tetapi secara bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat. Jadi itu maksudnya fil lauhil mahfud. Bahwa Al-Quran itu dulu ada di lauhil mahfud. Kemudian setelah itu diturunkan ke sama'id dunia. Setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian disesuaikan dengan apa yang di lauhil mahfud dari sisi urutannya. Karena Al-Quran yang kita baca sekarang ini dari sisi susunannya itu tidak sesuai dengan urutan nuzulnya, tidak sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran yang pertama kali diturunkan Al-Alaq 1 sampai 5. Sedangkan mushaf yang kita baca surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Nah, karena Al-Quran disusun tidak berurut sebagaimana urutan turunnya, enggak. Tetapi Al-Quran disusun berdasarkan urutan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud yang sudah diturunkan ke Baitul Izzah. Malaikat Jibril yang memberitahukan ini surat ini letaknya di sini, ayat ini di sini. Sudah diberitahukan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi memberitahukannya kepada para sahabat kutabul wahyi, para sahabat penulis wahyu itu diberitahu Nabi ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, sehingga Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah Al-Quran yang sama dengan yang ada di Lauhil Mahfud dari sisi urutannya. Nah, makanya di sini dikatakan minhu nusikhal Quran wasair al-kutub fahuwa mahfudun. Jadi itu yang pertama ya, dari bahwa itu Al-Quran itu dari Lauhil Mahfud. Dulunya bertempat atau berada di Lauhil Mahfud. Kemudian fahuwa mahfudun minat tahrif wa ziyadah fihi wa nuqsan minhu wa minasyayatin. Kalau Al-Quran yang di Lauhil Mahfud itu sudah jelas dijaga dari tahrif, nggak ada penyimpangan, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan, dan nggak bisa disentuh oleh syaitan. Kenapa? Karena syaitan nggak bisa naik ke atas langit, apalagi sampai ke Lauhil Mahfud. Syaitan nggak bisa. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lain la yamussuhu illal mutahharun. Ada dua penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa orang yang enggak suci dari hadas kecil atau besar enggak boleh menyentuh Al-Quran. Itu dalam mazhab Syafi'i berpendapat seperti itu. Sebagian ulama mengatakan la yamussuhu illal mutahharun, artinya enggak bisa menyentuh mushaf yang ada di Lauhil Mahfud kecuali para malaikat. Al-Mutahharun itu para malaikat. Enggak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat. Syaitan enggak bisa menyentuhnya. Manusia juga enggak bisa menyentuh mushaf yang ada di Lauhil Mahfud. Itu di sini dikatakan syaitan enggak bisa menyentuhnya. Terjaga dari syaitan. Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari sisi kemurnian lafadznya, dari sisi kemurnian lafadznya, sehingga Al-Quran tetap asli sampai sekarang. Beda dengan kitab-kitab selain Al-Quran, karena sudah ada jaminan terjaganya Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami, yakni Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaganya. Sehingga nggak akan pernah ada orang yang bisa menambah atau mengurangi Al-Qur'an. Apalagi merubah i'rabnya nggak bisa, menambah satu huruf pun nggak bisa, mengurangi satu huruf pun nggak bisa. Al-Quran akan tetap terjaga sampai nanti hari kiamat dari sisi tulisannya, karena Al-Quran dihafalkan oleh jutaan umat manusia, umat Islam itu hafal Al-Quran. Kalau ada orang nambah akan ketahuan, ada orang ngurangi akan ketahuan, ada orang merubah i'rabnya akan ketahuan. Itu istimewanya Al-Quran. Tetapi ada juga orang yang nambah-nambah karena kebodohannya, bukan karena kesengajaan, tetapi karena kebodohannya. Karena orang nggak bisa baca Quran, sehingga yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, itu kan menambah dan mengurangi Al-Quran karena kebodohan dia, sehingga dia berdosa karena itu. Tapi dari sisi makna, dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran, Al-Quran itu sudah banyak diselewengkan. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, dan kelompok-kelompok yang lain, Qadariyah, Jabriyah, banyak sekali yang mereka menyelewengkan makna Al-Quran. Lafadznya nggak bisa diselewengkan, tetapi maknanya diselewengkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maknanya diselewengkan oleh orang Wahabi, katanya Allah itu duduk bersemayam di atas arsy. Berdasarkan ayat itu. Ayatnya tetap, ayat yang kita baca dengan yang mereka baca tetap Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita baca itu, mereka juga baca itu. Tapi dari sisi makna, kita mengatakan artinya Allah itu menguasai arsy, tetapi mereka bilang Allah duduk di atas arsy. Penyimpangan makna. Tetapi dari sisi lafadznya itu tidak bisa disimpangkan. Bagaimana orang akan menyimpangkan atau menambah, mengurangi, merubah, nggak bisa. Nah, karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya Injil, Zabur, Taurat, sekarang nggak ada yang asli. Injil yang asli sudah nggak ada. Taurat yang asli nggak ada, Zabur yang asli sudah nggak ada, semuanya sudah dipalsukan oleh tangan-tangan umatnya sendiri. Bahkan apalagi Injil sudah macam-macam, jenisnya, bahasanya juga sudah macam-macam. Al-Quran semuanya bahasa Arab, nggak ada Al-Quran bahasa Indonesia, nggak ada Al-Quran bahasa Inggris. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Al-Quran ya satu yang berbahasa Arab. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini bicara tentang masalah Al-Lauhul Mahfudz. Al-Lauhul Mahfudz itu, Allah itu seperti papan. Dia seperti papan tulis. Tetapi bentuknya besar sekali. Besar sekali. Dikatakan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa panjangnya itu antara langit dan bumi. Gimana langit dan bumi? Berarti 500 tahun perjalanan. Itu panjangnya? Panjang itu ke sininya. Kalau lebarnya itu antara timur dan barat. Gimana itu antara timur dan barat? Betapa besarnya, betapa luasnya. Lauhul Mahfudz di situ ditulis takdir manusia. Takdir manusia tertulis semuanya di papan itu. Yang tempatnya di mana? Sebagian riwayat mengatakan di bawah arsy, sebagian mengatakan di atas arsy. Ada khilaf di antara para ulama karena nggak ada nas yang menjelaskan itu. Tetapi yang pasti Al-Lauhul Mahfudz letaknya ada di atas langit ketujuh. Ada di atas langit ketujuh. Tapi di bawah arsy atau di atasnya arsy. Ada khilaf di antara para ulama.
Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan di atas arsy, maka berarti di atas arsy ada makhluk. Kalau orang Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas arsy, berarti mereka menyamakan Allah dengan Allahul Mahfud. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Allahul Mahfud ada di atas langit, di atas arsy. Sebagian ulama mengatakan Allahul Mahfud ada di bawah arsy, di atas langit ketujuh. Jadi di atas langit ketujuh, di bawah arsy itu banyak makhluk. Di situ ada al-jannah, surga. Di situ ada Allahul Mahfud. Di situ ada al-kursi. Itu juga di situ ada sidratul muntaha. Itu juga ada di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Nah, ini ada makhluk-makhluk Allah di sana yang ukurannya sangat besar, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaannya. Kemudian ada riwayat, tetapi riwayat ini tidak sabit, itu yang mengatakan bahwa Lauhul Mahfud itu terbuat dari mutiara putih, kemudian bagian bagian pinggir-pinggirannya itu terbuat dari intan yang merah. Jadi merah, kemudian putih, papannya itu putih, kemudian pinggirannya itu terbuat dari intan yang merah. Itu ada riwayat seperti itu, tetapi dikatakan di sini riwayat itu tidak sabit. Tetapi kita yang penting kita meyakini bahwa Allahul Mahfud itu ada. Letaknya ada di atas langit yang ketujuh. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah lewat ya, lewat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.